Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Rosmini Ramli, SMSI, dan Ibu SIMSM sebagai penelaah, serta Ibu Dr. Desmiza, SMSI, selaku dosen pembimbing. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ganang Rikadi Chandra dengan NIM 511181165 dari jurusan manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Return, Trading Volume Activity, dan Bid-Ask Spread Saham saat pengumuman kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun topik yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, dan yang keenam metode penelitian. Pada bagian yang pertama yaitu latar belakang masalah, di mana pada pertengahan tahun 2019 dan 2020 wabah coronavirus 2019 atau COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Kasus-kasus tentang wabah COVID-19 tersebut meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Menurut Hamid 2020, peningkatan kasus COVID-19 telah mempengaruhi kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia yang berdampak pada berbagai sektor, diantaranya sektor transportasi, pariwisata, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain. Sri Mulyani 2021. Pandemi COVID-19 ini berakibat pada sentimen negatif investor. Liu et al. Tahun 2020. PPKM merupakan salah satu langkah pemerintah sebagai upaya menekan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Irawati 2021 mengungkapkan selama PPKM darurat level 4 terjadi penurunan yang signifikan di semua moda transportasi. Dampak dari kebijakan PPKM darurat memberikan tekanan yang berat dan dirasakan semua pihak dan lini, termasuk para pengusaha yang merasakan dampak negatif terhadap usaha atau bisnisnya. Luhut 2021. Berdasarkan hipotesis pasar efisien, pasar akan merespon negatif untuk berita baik yang tercermin dari return tak normal positif, dan akan merespon negatif untuk berita buruk yang tercermin dari return tak normal negatif. Randelilin tahun 2010. Investor melakukan investasi merupakan motif untuk mendapatkan return berupa dividen atau capital gain, serta kepemilikan perusahaan. Investor akan mempertimbangkan pengembalian saham yang akan mereka terima sebelum mereka berinvestasi. Dalam periode pengamatan terdapat penurunan return saham setelah pengumuman kebijakan PPKM darurat. Pada saat pengumuman atau T0, return saham pada posisi 0,5%, lalu pada T+1 turun pada posisi 0,4%, dan terus turun pada T+2 pada posisi negatif 0,5%. Namun pada T4 mengalami atau T+4 mengalami peningkatan yang dari 0,1% menuju ke 1,2%. Dalam kondisi normal, ketika informasi yang dipublikasikan negatif, maka pasar akan merespon negatif. Namun pada grafik return menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tajam pada 5 hari periode pengamatan setelah pengumuman PPKM darurat. Selain menggunakan return saham, reaksi pasar modal juga dapat dilihat melalui parameter pergerakan aktivitas perdagangan di pasar atau trading volume activity, di mana investor menilai suatu peristiwa yang mengandung informasi, kemudian peristiwa tersebut akan menghasilkan keputusan perdagangan pada keputusan perdagangan normal. Tanda lilin 2010. Dalam hal ini, jika volume perdagangan saham meningkat, maka informasi yang dikeluarkan adalah positif. Di sisi lain, jika volume perdagangan menurun, maka informasi yang dipublikasikan adalah negatif. Subroto 2014. Pada grafik dapat kita ketahui bahwa terdapat penurunan trading volume activity setelah pengumuman kebijakan PPKM darurat. Pada saat pengumuman atau T0, volume perdagangan pada posisi 0,22% dan turun pada sehari setelah pengumuman atau T+1 pada posisi 0,11%. Namun setelahnya terus mengalami peningkatan dan terdapat peningkatan yang tajam pada T+4, yaitu pada posisi 1,1%, dan di mana dalam kondisi normal ketika informasi yang dipublikasikan negatif, maka pasar akan merespon negatif.
Namun pada grafik TVA menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tajam pada 5 hari periode pengamatan setelah pengumuman PPKM darurat. Selanjutnya, reaksi pasar modal terhadap informasi juga dapat dilihat melalui bid ask spread. Dari grafik tersebut, dapat kita ketahui bahwa kondisi bid ask spread mengalami pergerakan yang berfluktuasi, di mana 5 hari sebelum pengumuman cenderung menurun dan kondisi bid ask spread 5 hari setelah pengumuman naik signifikan, namun setelah itu turun kembali. Pada posisi bid ask spread dari T-2 sampai dengan T0 menurun dari 52,8% menjadi 37,9%. Kemudian pada T+2 setelah pengumuman naik menjadi 67,6%. Kemudian turun kembali pada angka 38,5% pada T+4 setelah pengumuman. Selanjutnya yaitu adalah identifikasi masalah. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang diajukan yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan return saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan volume transaksi saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan bid ask spread saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah terdapat perbedaan return saham, volume transaksi saham, dan bid ask spread saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan return saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan volume transaksi saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan bid ask spread saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat. Selanjutnya yaitu adalah kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini yang pertama, bagi peneliti diharapkan bisa meningkatkan wawasan untuk peneliti serta dapat menerapkan teori yang telah dipelajari selama kuliah. Kemudian bagi investor atau calon investor dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam memprediksi harga saham di masa yang akan datang, serta menerapkan strategi keputusan investasi terhadap sekuritas saham. Kemudian bagi emiten diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan keputusan yang berhubungan dengan harga saham di pasar modal Indonesia. Kemudian bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan menjadi penambah ilmu pengetahuan, referensi, dan informasi mengenai kondisi pasar modal di Indonesia. Pada bagian selanjutnya yaitu adalah kerangka pemikiran. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Tanda lilin 2010. Kemudian pasar modal merupakan suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Sutrisno 2017. Konsep pasar efisien menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan baru sebagai respon atas informasi yang masuk ke pasar. Tanda lilin 2010. PPKM darurat memberikan tekanan yang berat yang dirasakan semua pihak dan lini, termasuk para pengusaha yang merasakan dampak negatif terhadap usaha atau bisnisnya. Luhut 2021. COVID-19 yang sulit ditebak arahnya berdampak pada respon negatif terhadap pasar saham Indonesia. Firmanto tahun 2021. Selanjutnya yaitu event study umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham. Tanda lilin 2010. Selanjutnya, return saham atau return sesungguhnya atau dapat disebut dengan return realisasian merupakan return yang telah terjadi. Hartono 2017. Actual return merupakan selisih dari harga sekuritas terhadap harga periode yang lalu. Jogianto 2018.
Trading volume activity merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur serta mengamati reaksi pasar modal terhadap peristiwa atau informasi yang beredar di pasar modal. Suganda 2018. Selanjutnya yaitu adalah bid-ask spread, di mana selisih antara jarak harga bid dan ask disebut dengan bid-ask spread. Menurut Ong tahun 2016, ketika bid-ask spread terlalu lebar menunjukkan bahwa saham menjadi kurang aktif diperdagangkan atau saham tidak liquid. Penggunaan bid-ask spread sebagai proksi dari asimetri informasi. Pengukuran asimetri informasi dapat diproksikan dengan likuiditas, di mana pengertian likuiditas adalah kemampuan melakukan transaksi tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan. Komalasari dan Barituan 2001. Pada kerangka pemikiran selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama dari Made Irma Lestari tahun 2020 dengan menggunakan variabel return menghasilkan penelitiannya yaitu penerapan PSBB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Yang kedua dari Al-Ali dan Musaid Sulaiman tahun 2020 dengan variabel return menghasilkan terdapat perbedaan yang signifikan dari return saham pada sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 oleh WHO. Kemudian yang ketiga dari Al-Awadi et al. Tahun 2020 yang menggunakan variabel return terdapat pengaruh signifikan return yang berhubungan negatif dengan penambahan jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19. Kemudian yang keempat dari Ivan Nurmasari tahun 2020 dengan variabel trading volume activity menghasilkan terdapat perbedaan TVA yang signifikan dari sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama COVID-19. Kemudian yang terakhir dari Neneng Susanti et al. tahun 2020 dengan variabel bid-ask spread menghasilkan terdapat perbedaan yang signifikan bid-ask spread sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 di Indonesia. Kemudian selanjutnya terdapat gambar skema kerangka pemikiran dimulai dari investasi, pasar modal, lalu efisiensi pasar modal, lalu pandemi COVID-19, kemudian peristiwanya itu sendiri yaitu PPKM darurat, lalu diukur menggunakan event study dengan variabel yang pertama return saham, kemudian yang kedua trading volume activity, dan yang ketiga adalah bid-ask spread saham. Kemudian terdapat gambar paradigma penelitian. Jadi penelitian ini terdapat peristiwa PPKM darurat pada tanggal 1 Juli 2021. Kemudian yang akan diuji adalah variabel return, kemudian trading volume activity, dan bid-ask spread saham pada kondisi sebelum dan sesudah peristiwa. Adapun hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini yaitu yang pertama H1 terdapat perbedaan return saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat. Kemudian H2 terdapat perbedaan volume transaksi saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat. Kemudian H3-nya terdapat perbedaan bid-ask spread saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat. Selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat operasionalisasi variabel. Dan penelitian ini menggunakan variabel yang diantaranya yang pertama return saham. Return saham sesungguhnya pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman PPKM darurat dihitung menggunakan rumus harga saham pada periode sekarang dikurangi harga saham pada periode sebelumnya dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya. Skalanya yaitu rasio. Kemudian variabel yang kedua yaitu trading volume activity. Trading volume activity yang semakin besar maka semakin banyak volume saham yang diperdagangkan. Trading volume activity 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman PPKM darurat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah saham yang diperdagangkan dibagi dengan saham yang beredar. Skalanya yaitu rasio. Kemudian variabel yang ketiga adalah bid-ask spread. Selisih dari harga jual atau ask price terendah dengan harga beli bid price tertinggi. Bid-ask spread 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman PPKM darurat dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Ask price dikurangi bid price kemudian dibagi dengan setengah dari ask price ditambah bid price, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Skalanya yaitu rasio. Selanjutnya yaitu adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode Juli tahun 2021 yang berjumlah 27 perusahaan. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sampling sensus, di mana semua perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 27 perusahaan dijadikan sebagai sampel. Kemudian periode pengamatannya yaitu 11 hari, yaitu T-5, T0, dan T+5. Kemudian terdapat jenis dan sumber data. Jenis data yaitu data kuantitatif, menurut rentang waktunya adalah data cross section. Kemudian sumber datanya bersumber dari Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Kemudian teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari beberapa sumber dan situs resmi yang mencakup. Yang pertama, tanggal terjadinya peristiwa atau event date, pengumuman kebijakan PPKM darurat level 4 wilayah Jawa dan Bali pada 1 Juli 2021. Kemudian daftar perusahaan sektor transportasi yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia. Kemudian data penutupan harga saham, jumlah saham yang beredar, harga penawaran, dan harga permintaan saham. Kemudian teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu yang pertama pemeriksaan data atau editing, kemudian yang kedua penyusunan tabel atau tabulasi. Kemudian pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software Microsoft Excel tahun 2016 dan IBM SPSS Statistik versi 26. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah teknik analisis data. Dalam analisis data ini uji statistik yang digunakan adalah uji statistik inferensial, di mana terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode statistik parametrik dan yang kedua adalah metode statistik non parametrik. Untuk statistik parametrik ini apabila data berdistribusi normal. Kemudian untuk statistik non parametrik digunakan apabila data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya uji normalitas. Pengujian normalitas ini menggunakan software IBM SPSS Statistik versi 26. Kemudian uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Dengan hipotesis apabila nilai sigg lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Kemudian apabila sigg lebih kecil daripada 0,05 maka HA diterima, di mana H0 adalah data berdistribusi normal. Kemudian HA-nya data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu adalah uji beda. Dalam penelitian ini menggunakan uji beda, diantaranya menggunakan Poirot sample t-test apabila data yang digunakan berdistribusi normal. Kemudian yaitu menggunakan Wilcoxon Sink Rank Test apabila data yang digunakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dengan tingkat kesalahan sebesar 5% atau alfa sama dengan 0,05. Dengan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, jika nilai sigg lebih kecil daripada 0,05 maka HA diterima dan H0 ditolak. Kemudian apabila nilai sigg lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak, di mana H0 adalah tidak terdapat perbedaan dan HA adalah terdapat perbedaan. Sekian presentasi usulan penelitian dari saya, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.